Kita ketemu lagi dengan perikop hari ini tentang menasihati sesama saudara. Dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tetapi jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Yesus menekankan pentingnya bersama dengan kelompok saudara-saudara seiman. Dan kita juga mesti memiliki sedikit, atau ya kurang lebih, kita harus punya strategi. Ketika kita melihat saudara kita berbuat dosa, kita jangan langsung menegurnya di depan muka umum. Pasti nanti akan menimbulkan kejelekan yang lain. Artinya kita ingin menyelamatkan saudara kita ketika saudara kita berbuat dosa. Mungkin saudara kita akan malu atau akan terluka batin jika langsung ditegur di muka umum. Dia mungkin akan tersinggung. Nanti bukan kita mendapatkan dia untuk bertobat, malah dia makin parah, malah marah. Tapi kalau pertama-tama kita sudah menegurnya di bawah 4 mata, tapi ternyata tidak efektif yaitu mungkin orang memang dablek bawa saksi yang lain. Nah, mulai meningkat. Bawalah seorang atau 2 orang, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, mulai kita. Nah, orang ini sudah ditegur secara japri, secara baik-baik, secara 4 mata. Tidak ada orang yang tahu. Tapi tetap tidak mau berubah. Ya, sudah, coba kita angkat, dibawa lagi saksi, supaya orang ini mau mendengarkan, mau mengetahui, mau menyadari bahwa ia sudah melakukan sebuah tindakan dosa. Tetapi kalau kemudian dibawa 2 orang sebagai saksi, masih juga tidak mau juga, dibawalah kepada
Jemaat ini juga bisa disebut gereja ya, atau yang kelompok persekutuan umat. Karena makin besar kuasanya ketika kita berada di dalam perkumpulan. Tapi ada juga yang memang dasarnya gak bisa dikasih tahu ya. Sudah dibawa ke masalahnya ke muka umum, artinya dibawa ke pengadilan ya. Pengadilan kan pengadilan umum. Gak bisa juga ya, ya sudah ya. Anggap saja dia yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Oh, pemungut cukai dianggap tidak mengenal Allah. Tidak harus pemungut cukai ya. Yang tidak mengenal Allah ya orang yang tidak mau menerima kebaikan, tidak mau mengakui kesalahan. Ya. Jangan-jangan malah kelompoknya yang bersalah, satu orang itu malah yang benar. Ada kan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang satu orang ini bersikukuh, saya tidak mau melegalkan perkawinan sesama jenis. Sementara jemaat lain itu harus dilegalkan. Wah, kelompok lain, satu jemaat itu malah yang berbuat dosa, malah satu orang ini yang tidak berbuat dosa, yang benar. Seperti Yesus sendirian tetapi Yesus yang benar. Sementara orang-orang Farisi dan kelompoknya itu malah salah. Ditegur oleh satu orang ini, oleh Yesus. Jadi belum berarti bahwa satu kelompok itu mesti benar dibanding dengan satu orang. Bisa jadi yang satu kelompok itu yang lebih banyak itu yang salah, yang berdosa. Sementara satu orang yang dianggap berdosa ini ternyata malah yang benar. Nah, makanya kita harus juga bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa ini? Artinya Yesus memberi kuasa kepada jemaat yang benar ya. Kalau jemaat yang salah ya tidak punya kuasa ya. Jemaat yang suci, yang benar, sudah berjalan di jalan Tuhan dan melakukan kebaikan, mereka memiliki kuasa untuk mengampuni dosa juga dengan perantaraan. Jadi apa yang kamu ikat, jadi misalnya saya ikat di dunia ini orang ini karena membuat dosa, tidak mau bertobat, saya ikat. Orang ini masih belum mau bertobat. Kalau di Katolik ya, di Katolik itu ada pengampunan dosa melalui pastor, melalui romo. Jadi romo diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi mendapatkan kuasa, perantara saja. Gereja memberikan kuasa untuk romo mengampuni dosa. Tapi dengan syarat romonya juga harus suci. Kalau romonya sendiri berdosa, ya kuasanya itu ya hanya sebatas di mulut saja, tapi tidak ada kuasa. Nah, jadi apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Apa yang diampuni, gereja memberikan kuasa kepada pelayan sabda, kepada romo untuk mengampuni dosa. Makanya ada pengakuan dosa. Di situ umat diampuni dosanya. Jadi umat dengan syarat harus benar-benar mau mengakui bahwa itu dosa dan berniat untuk meninggalkan kedosaan itu dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan melalui romo, melalui pastor.
Apakah kita tidak bisa langsung meminta ampun kepada Tuhan? Bisa. Dengan syarat itu tadi, kita mengakui dengan niat tulus, kita mengakui dengan kesadaran yang tinggi, kita mengakui kita berbuat dosa, lalu kita minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, berdoa, dan kita melakukan tindakan pertobatan itu kita juga mendapatkan pengampunan. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Tapi nanti dulu, sepakat meminta apapun juga. Nah, yang berikutnya ini lebih jelas. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Berarti meminta sesuatu itu akan dikabulkan jika permintaan itu dalam namaku, dalam nama Yesus. Artinya sesuai dengan kehendak Yesus, sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau permintaannya tidak sesuai dengan kehendak Bapa, ya nggak dikabulkan. Bapa punya rencana lain. Bukan berarti lalu 2 orang berkumpul, 3 orang berkumpul, meminta, sepakat, kami meminta besok supaya bisa memenangkan pertandingan sepak bola, supaya klub kita menang. Lah, nanti klub lawan juga berdoa yang sama. Dalam nama Yesus, menangkanlah klub tim kami, karena besok tim kami akan melawan tim lawan. Nah, itu yang berdoa bukan cuma 2 atau 3 orang, tetapi ya mungkin 20 orang atau 30 orang berdoa bersama. Nah, bingung nanti Bapak, siapa yang akan saya menangkan? Semuanya berdoa dalam namaku. Mereka sepakat meminta, mereka berkumpul dalam namaku, tapi mereka meminta apa yang menjadi kehendak mereka, bukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah itu. Jadi apapun yang kita minta dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, akan dikabulkan asalkan permintaan kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan ingin berbagi dengan kita, dapat ditulis di kolom komentar. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.